Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Di sini saya akan menjelaskan hasil review materi yang ketujuh tentang Project Cost Management. Nah, pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% sampai dengan 56%. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencangkup proses yang dibuat untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Yang berikut ada proses manajemen biaya proyek. Di sini ada planning cost manager, planning cost management. Yang kedua ada estimation cost, atau bagaimana caranya kita mengestimasi biaya yang diperlukan atau perkiraan biaya yang diperlukan. Nah, di sini ada determining the budget, mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Nah, yang terakhir ada controlling costs atau mengendalikan perubahan anggaran proyek. Di sini ada contoh proses manajemen biaya proyek planning, proses outputnya itu, dan bisa dilihat sendiri. Yang berikut ada prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama ada profit atau keuntungan. Yang kedua margin profit. Yang ketiga siklus hidup pembiayaan. Yang keempat cash flow analysis. Yang kelima, biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Nah, yang berikutnya ada biaya langsung, adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan secara proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Yang terakhir ada biaya tak langsung, adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Nah, sini ada estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Nah, pentingnya untuk dikendalikan jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Rencana manajemen biaya biasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruk, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruk. Yang berikutnya ada alat bantu dan teknis estimasi biaya. Sini ada perkiraan analog atau atas ke bawah. Kedua ada perkiraan bawah ke atas. Yang berikutnya ada pemodelan parametrik. Nah, di sini menggunakan karakteristik parameter dalam metode matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang terakhir ada alat bantu komputerisasi. Nah, di sini alat bantu yang bisa digunakan seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Nah, di sini ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan.
Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Nah, di yang berikutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencangkup pemantauan kinerja biaya. Kedua, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tetap yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Berikutnya ada menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Nah, Earned Value Management atau biasa dikenal dengan EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change, dan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama ada Planned Value atau PV, adalah rencana porsi total, estimasi biaya yang sudah disetujui. Nah, yang kedua ada Actual Cost atau AC, adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada Earned Value atau EV, adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai. Nah, yang keempat ada Cost Variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang direncanakan. Nah, yang kelima ada Schedule Variance atau SV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari perencanaan. Yang ketujuh ada Cost Performance Index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada Schedule Performance Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.